Pemirsa, foto beras berlogo Bulog berstiker pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran viral di media sosial. Beras berlogo Bulog ini biasa dibagikan untuk bantuan sosial. Beredarnya foto berlogo Bulog dengan stiker Prabowo Gibran ini mengindikasikan adanya penyaluran bansos untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres tertentu pada Pilpres 2024. Foto-foto bansos ini beredar di platform media sosial X atau Twitter. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bantuan sosial yang ada saat ini merupakan program pemerintah. Tidak ada bansos yang berkaitan dengan paslon manapun. Hal itu dikatakan untuk menyanggah adanya bantuan sosial berstiker paslon capres nomor urut 2 yang beredar di media sosial X atau Twitter. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Ya, oke. Ya, terima kasih. Pak. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bansos yang ada stiker gambar pasangan calon agar dilaporkan kepada Bawaslu. Menurut Wapres, Bawaslu yang akan menindaklanjutinya apakah ada pelanggaran pemilu dalam penyaluran bansos tersebut. Sebelumnya, foto bantuan beras bergambar paslon Prabowo Gibran viral di media sosial X atau Twitter. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari, Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bansos tak boleh ditempel salah satu gambar pasangan calon presiden calon wakil presiden. Menurutnya kalau mau dipasang gambar paslon harus 3 paslon karena bansos itu menggunakan uang negara. Adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami itu akan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seolah-olah dari pasangan yang bersangkutan. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa bansos itu adalah bersumber dari APBN, uang negara. Dan harusnya itu tidak diperbolehkan. Kalau mau fair, ya tiga pasangan itu harus ada di dalam karung bansos itu. Kalau mau fair ya, sehingga masyarakat juga tersosialisasikan siapa sih calon presiden pasangan nomor 1, nomor 2, Bagaimana bansos digunakan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu? Apa saja yang dilanggar dan bagaimana menghentikan politisasi bansos yang bersumber dari uang negara? Kami akan membahasnya dengan mantan anggota Bawaslu RI Nasrullah. Selamat sore Pak Nasrullah. Kalau bansos bergambar paslon nomor 02 Prabowo Gibran ini jatuhnya pelanggaran berat dong ya? Iya, karena memang pejabat negara dalam hal ini dan tentu Pak Presiden maupun para pembantu dan sebagainya itu, menteri-menteri dan seterusnya itu harus dipastikan bahwa setiap bantuan yang harus sampai kepada masyarakat, terutama dalam event pemilu ini jangan sampai punya keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. Itu dulu poinnya, Pak. Adanya keberpihakan terhadap salah satu paslon. Nah, ketika ini sudah viral, sudah diketahui masyarakat dan sudah juga banyak tokoh yang kemudian memberikan komentarnya terhadap hal ini. Jadi apa nih yang harus segera dilakukan Bawaslu dong? Ini, Bawaslu itu berkali-kali saya katakan ada 2 peran. Pertama, Bawaslu melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu adalah sifatnya lebih aktif. Ya. Dia sifatnya lebih aktif ketika ada informasi melalui media sosial atau media apapun itu, maka temuan itulah yang bisa dijadikan dasar untuk masuk, untuk memproses. Apa pintu masuknya, yaitu pintu masuk temuan. Apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Ya, harus memproses, mengklarifikasi dan menanyakan secara langsung. Kenapa sih semestinya harus bantuan sosial itu harus ada semacam foto,
dari atau mungkin bergambar salah satu pasangan calon presiden. Nah, wajib diklarifikasi di situ. Nah, karena memang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 281 itu mengatakan setiap pejabat negara ini dia tidak boleh mengambil satu keputusan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Nah, kalau melihat ada yang bergambar seperti itu, maka tentu itu akan menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, apa sanksi pidananya? Pasal 547 itu mengatakan bahwa setiap pejabat negara yang bertindak atau berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikan terhadap salah satu pasangan calon itu, ya ketentuan pidananya atau penerapan sanksi yang harus diberikan pada aspek pidana itu adalah 3 tahun dan denda 36 juta. Nah, jadi hati-hati nih terkait dengan soal lambang yang berlogo itu tadi, itu berlogo gambar dari salah satu pasangan calon presiden. Nah, yang kedua, Bawaslu itu punya peran yang pasif, menunggu laporan. Nah, menunggu laporan ini terkait dengan soal-soal yang katakanlah dalam soal penyelesaian sengketa dan sebagainya. Nah, saya ingin mendorong bahwa Bawaslu lebih semestinya tidak usah harus menunggu ada laporan, tetapi begitu ada berita yang muncul, ya, apalagi itu viral, segera respon, biar publik ini merasakan sesuatu bahwa Bawaslu ada, ya. Jangan sampai masyarakat ini muncul soal distrust juga terhadap lembaga yang bernama Bawaslu. Kita tidak boleh membiarkan seperti itu. Maka lakukan langkah untuk segera melacak kebenaran soal beredarnya informasi menyangkut tentang beras yang berlogo atau bergambar salah satu pasangan calon. Mbak Naila, saya ingin mengatakan bahwa bantuan sosial itu pada prinsipnya kapan saja boleh disalurkan kepada masyarakat. Tetapi ada hal-hal yang tertentu yang memang perlu dilihat oleh para pejabat negara ini. Apalagi menyangkut tentang soal event pemilu yang dikhawatirkan andai pun tidak berlogo atau bergambar salah satu pasangan calon, juga harus dilihat jangan sampai justru malah itu dimanfaatkan. Kesan memanfaatkan terkait dengan soal bansos, meski itu tak bergambar, apalagi kalau bergambar. Nah, ini yang jadi soal. Maka tidak ada alasan bagi saya melihat bahwa Bawaslu sudah saatnya juga harus menjaga marwah martabat institusi itu. Sebagai orang bagian daripada yang pernah berada di Badan Pengawas Pemilu, tentu merasa resah juga, risih juga rasanya kalau lembaga kami ini tidak bisa berbuat sesuatu dalam rangka penegakan hukum yang ada. Terutama menyangkut soal-soal kepemiluan ini. Gitu, Mbak. Sebelum viral atau adanya laporan, baiknya Bawaslu mengetahui dulu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti itu ya Pak Nasrullah. Tapi idealnya sebetulnya berapa lama sih ketika memang sudah ada laporan, apalagi ini udah viral begitu, kemudian ditindak oleh Bawaslu, kan harus sesegera mungkin untuk dilakukan ya Pak Nasrullah? Harus sesegera. Tidak ada alasan bagi Bawaslu, jangan ada laporan, kelamaan kita. Pemilu ini berjalan secara terus-menerus, tinggal berapa belas hari lagi, Mbak Nila. Maka orang taruhlah sekalian ini, ya, kepercayaan publik ini agar melihat kondisi pemilu yang begitu juga. Mohon maaf, Mbak Nila. Sebenarnya kita sudah bisa memprediksi potensi-potensi, tidak hanya bansos. Khawatir saya, bantuan langsung tunai itu juga akan dicairkan nanti. Maka segala bentuk bantuan itu harus segera dikomunikasikan, baik Bawaslu maupun KPU kepada pemerintah tentunya, para pejabat negara yang memang sudah memberikan menyiapkan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, pemberian bantuan sosial itu. Nah, menurut saya rem saja dulu bantuan itu, nanti setelah pemilu baru diberikan kepada masyarakat. Tahu juga kok. Kita tunggu tindak lanjut dari Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi sesegera mungkin ya Pak Nasrullah. Mantan anggota Bawaslu, terima kasih sudah bergabung di kesempatan Berita Pemilu kali ini.
Pemirsa, pengamat politik Ray Rangkuti menegaskan bantuan sosial jangan dipolitisasi seolah-olah bentuk kebaikan pemerintah, apalagi diidentikan dengan tokoh. Ray menambahkan dari aspek teknis penyebaran, jangan sampai juga bansos yang seharusnya menjadi program negara memiliki implikasi bagi elektabilitas seseorang. Bansos jangan sampai dipolitisasi, dianggap, diimajinasikan, ya digaungkan seolah-olah itu adalah karena kebaikan pemerintah ya. Padahal itu sebetulnya adalah program negara ya yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu. Nah, jangan juga ada yang menganggap bahwa seolah-olah bansos itu adalah karena kebaikannya Pak Jokowi misalnya. Ya nanti kalau Pak Jokowinya nggak ada, bansosnya nggak ada, ya itu politisasi, itu nggak boleh. Karena bagaimanapun ya bansos ini adalah program negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan ya kesejahteraan, bukan meningkatkan ya, menjaga ketahanan ya pangan, ketahanan warga negara kita jangan sampai terkena musibah yang tidak patut begitu. Itu pertama. Nah, yang kedua dari aspek teknis penyebarannya ya tentu harus kita lihat. Misalnya seperti apa? Misalnya jangan sampai bansos ini punya pengaruh yang signifikan bagi ya elektabilitas seseorang ya atau memiliki implikasi bagi elektabilitas seseorang. Sebab kalau itu terjadi, yaitu mengganggu ya prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratik. Sebab itu ada seperti dibayang-bayangi tingkat kepuasan masyarakat disebabkan penyebaran bansos yang dengan itu tentu akan berimplikasi kepada tingkat keterpilihan seseorang. Nah, itu bisa tidak adil tuh. Yang lainnya tidak bisa klaim, tidak bisa melakukannya karena dia bukan pemerintah, ya. Dan akibatnya kemudian orang merasa, wah dia nggak bisa nih diandalin, nggak pernah bantu kita gitu. Padahal uang bansos yang dibagikan, ya, barang bansos yang dibagikan itu juga bagian dari uang seluruh warga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.